Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami harus terus-menerus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang melukai hati kami. Orang yang membenci kami. Dengan setulus hati, sepenuh hati. Berilah kami roh pengampun kepada siapapun Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita hari ini dalam Injil diingatkan lagi betapa dahsyat dan pentingnya kita mengampuni orang lain. Bukan hanya sekali, 2 kali, bukan hanya 7 kali, angka sempurna, tetapi 70 kali 7. 490 kali. Artinya tiada batas. Seperti lautan luas. Mengapa pengampunan itu sangat penting? Karena kalau kita tidak mengampuni, ada tembok rahmat yang tidak masuk dalam diri kita. Kita tahu bahwa pengampunan itu bukan yang gampang, bukan yang mudah. Terlebih ketika kita terluka dan dilukai. Terlebih ketika orang yang melukai kita adalah orang yang dekat dengan kita. Ada satu pengalaman dari seorang ibu yang mengampuni suaminya dengan mencuci kaki suaminya yang berselingkuh sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Jadi ya tak bisa dibayangkan pengampunan itu berkali-kali. Tetapi ada 2 hal yang penting menurut saya. Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita memaafkan? Kenapa kita berkali-kali sampai tak terbatas? Itu karena pertama-tama adalah karena untuk sesungguhnya adalah pengampunan itu bukan orang lain, tapi pengampunan itu diri sendiri. Bahwa saya punya dosa yang sudah diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Maka aku pun wajib sekali lagi harus mengampuni orang lain. Karena pengampunan kita pada orang lain itu adalah bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Sekali lagi, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Nah, ketika saya tidak bisa mengampuni dan sulit mengampuni, berarti ada sesuatu yang lebih daripada itu, bahwa mungkin kita harus juga dosa-dosa kita yang mungkin masih ada, yang harus kita silih gitu loh, harus kita balas, atau juga leluhur kita yang melakukan dosa dan kita bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Jadi kalau kita baca dalam kitab Daniel, ya, Daniel mengatakan kita dibuang, kita diusir, kita dibawa ke pembantaian, dibawa kepada negara-negara lain, bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa leluhur kita. Jadi, artinya apa? Kita sekarang harus mengalami penderitaan dan salib untuk menebus dosa-dosa leluhur kita yang harus kita tanggung juga, gitu loh. Nah, maka ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami kesulitan, tidak jarang juga harus karena ada dosa yang dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi, para saudaraku terkasih dalam Kristus, pengampunan, mari kita mengampuni. Siapa saja. Mungkin leluhur kita ada yang dari pihak bapak atau pihak ibu yang belum juga mengampuni. Ya, jadi, kita harus menanggung sebagian dari penderitaan itu untuk menebus dosa-dosa para leluhur kita. Ya, pertanyaannya, kenapa tidak adil begitu? Dosa mereka seharusnya saya tanggung. Coba kita lihat dosa asal, dosa Adam dan Hawa juga menjadi bagian dari dosa kita juga yang harus kita tanggung. Nah, ada satu kejadian yang kisah nyata. Padre Pio, kita tahu semua seorang santo yang luar biasa dengan luka-luka batin yang luka-luka Yesus ada dalam tubuhnya. Ternyata apa yang terjadi? Kenapa dia menderita begitu dahsyat seperti Kristus? Karena opungnya itu dulu bunuh diri. Ya. Dan dia baru tahu kemudian bahwa dia harus menanggung beban akibat dari dosa opungnya yang bunuh diri itu. Dan kemudian dia berdoa.
dan dia berdoa untuk opungnya supaya diampuni di belas kasihan Tuhan. Dan ternyata dari pengalaman batinnya, dia tahu opungnya diampuni karena penderitaan salib yang berat sekali yang dialami oleh Padre Pio. Jadi apa yang mau saya sampaikan, ketika kita sekarang menderita dengan berbagai masalah, entah itu karena diri sendiri, atau karena suami, atau karena istri, atau karena anak-anak, itu juga karena dosaku dan dosa leluhurku. Jadi aku harus menanggung, harus membuat silih segala dosa-dosaku. Maka itulah seperti Kristus. Kristus wafat, menderita segala macam untuk melakukan silih, untuk melakukan penebusan terhadap dosa umat manusia. Dan kita dipanggil ikut serta dalam bagian itu. Berat memang, tapi mari kita jadikan penderitaan kita menjadi sarana kita untuk menjadi lebih suci seperti Padre Pio. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.